Makasih semuanya. Oke, saya mungkin menyapa teman-teman dulu. Jadi sekali lagi selamat malam semuanya. Em, Terima kasih banyak sudah bergabung dalam acara Beyond the Basic Class malam ini. Jadi perkenalkan, mungkin bagi yang baru ikut hari ini atau yang sudah ikut sebelumnya juga, perkenalkan nama saya Alex dari Alibaba Cloud Indonesia. Jadi saya teman-teman sampai sepanjang acara malam ini. Jadi saya cerita dikit tentang Beyond the Basic Class buat pengetahuan teman-teman juga. Jadi ini adalah program eksklusif yang dirancang untuk serta beasiswa sertifikasi prakerja dari Alibaba Cloud. Tujuan dari program ini untuk melengkapi teman-teman dengan soft skill dan juga akan ada sharing session dari speaker-speaker dan mentor-mentor yang super keren dari Alibaba Cloud Indonesia, terutama speaker-speaker eh, yang kami pilihkan ini tentunya sudah memiliki jam terbang yang lama ya di dunia IT. Jadi teman-teman bisa bertanya eh, hal dan juga mungkin pengen tahu gitu ya gimana sih cara memulai karir di bidang IT. Nah, jadi malam ini eh, kita akan belajar dari ahlinya, dari expertnya. Eh, Nama speaker malam ini adalah Bapak Rangga Wildani. Beliau adalah Technical Account Manager dari Alibaba Cloud Indonesia. Jadi saya recap sedikit mungkin selama 4 hari ke belakang ya. Kalau hari pertama kita belajar mengenai marketing. Jadi marketing itu bagaimana kita eh, menciptakan sebuah branding ke customer. Jadi bagaimana orang yang tadinya nggak kepingin beli barang kita terus jadi eh, kepingin beli barang kita. Sorry, orang yang tadinya nggak tahu barang kita jadi tahu eh, eh, barang kita atau produk atau brand kita gitu. Jadi kita bisa bayangin ya bagaimana yang orang tadi sebelumnya nggak tahu menjadi tahu akhirnya. Nah, itu pekerjaan besar tim marketing. Tapi kalau kita masuk ke tim sales atau kemarin ada juga tim solution architect itu bagaimana membantu yang teman-teman customer yang tadinya sudah tahu dengan produk supaya bisa membeli produk kita gitu. Jadi makanya di hari kedua kita ada sesi dari business development Pak Geto. Pak Geto juga sharing mengenai bagaimana cara meyakinkan customer, cara membuat customer ini bisa eh, eh, yakin dan mau membeli produk digital gitu. Dan kemarin solution eh, arsitek itu bagaimana eh, dari sisi kita meyakinkan customer dari sisi teknikal. Karena bisa dibayangkan ya teman-teman ya, kalau produk digital itu kita tidak bisa lihat produknya. Produk cloud, kalau misalnya kita beli laptop kan kita bisa lihat ya, kita bisa lihat barangnya benar-benar ada fisik. Tapi kalau bicara teknologi, pasti pertanyaan konsumen adalah ini mana barangnya gitu. Jadi tim technical itu membantu untuk menjelaskan arsitektur IT yang bisa dibilang bagi sebagian orang itu cukup complicated untuk dipermudah gitu ya. Sehingga eh, bisa eh, si customer ini bisa yakin dan juga pede untuk mengimplementasikan sistem IT-nya menggunakan teknologi cloud gitu. Jadi hari ini adalah hari terakhir. Jadi malam ini kita sebagai topik menutup kita akan beyond membahas mengenai eh, apa sih technical account manager. Nah, mungkin oh ya sebelum saya ada beberapa pengumuman penting juga gitu ya. Jadi merupakan syarat wajib bagi kalian yang mau ikut ujian retake di tanggal 1 Oktober 2024. Jadi pastikan kalian teman selalu absen di akhir acara. Dan juga ada kabar gembira juga untuk peserta bagi yang sudah mengisi absen akan ada hadiah voucher belanja dari Tokopedia untuk 5 peserta aktif dan akan diumumkan 1 Oktober oleh tim prakerja. Jadi jangan lupa selalu absen setiap hari. Saya akan selalu remind juga untuk absen, baik itu di chat maupun di QR code di akhir sesi. Jadi jangan lupa untuk absen ya intinya. Jadi untuk sesi tanya jawab ini nanti kita akan jadi flow-nya akan ada Pak Rangga yang akan presentasi. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Tanya jawab ini
teman-teman silakan put di chat. Nanti apabila waktu masih cukup juga, kita juga akan buka open mic untuk peserta dapat bertanya secara langsung. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Rangga Wildani, selaku eh, Technical Account Manager dari Alibaba Cloud Indonesia. Kepada Bapak Rangga, saya persilahkan. Hai, halo Mas Alex, selamat malam. Suaranya sudah kan? Kedengeran, kedengeran Mas. Oh good, oke. So, terima kasih kesempatannya ya untuk sesi ini. Sebenarnya kita akan sharing aja. Saya akan sharing beberapa hal terkait eh, profesi atau posisi technical account manager gitu ya. Mungkin nanti kita akan sharing sedikit-sedikit dan kalau ada waktu kita bisa tanya jawab. Mudah-mudahan bisa membantu seperti itu. Jadi, kita mulai aja ya, Mas Alex ya. Yap, silakan. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, bukan? Nah, perkenalkan, nama saya Rangga, Rangga Wildani. Posisi sekarang di Alibaba Cloud Indonesia sebagai Technical Account Manager. Kurang lebih pengalaman di bidang IT mungkin di kurang lebih 14 tahun gitu, tapi posisinya cukup berubah-berubah, tapi di area technical IT lah, seperti itu. Starting mulai dari network dan system engineer setelah fresh graduate di apa mengawali karir sebagai engineer, fokus di network. Lalu ada beberapa tahun mengenyam posisi tersebut. Lalu ada kesempatan di posisi product development engineer. Jadi lebih ke arah gimana atau how to membuat sebuah produk di IT gitu ya. Dari mulai riset, development sampai membuat sebuah produk yang sudah layak jual ke pasar seperti itu. Lalu role berubah kembali, saya mencoba posisi di solution architect. Mungkin kemarin udah ada sesi solution architect ya, kurang lebih seperti itu. Saya solutioning, how to pitch customer untuk define solution di bidang IT seperti itu sampai delivery ke customer itu sesuai dengan yang diinginkan lah seperti itu. Lalu 4 tahun ke belakang ini saya fokus di technical account manager. Mungkin itu fase yang memang beririsan semua gitu ya, dari mulai engineer, how to do it of the things di IT gitu ya, di level engineer, gimana cara membuat sebuah produk, how to sell and solutioning di solution architect. Dan di posisi sekarang atau di responsibility yang sekarang saya emban adalah bagaimana memastikan bahwa layanan yang sudah kita berikan ke customer atau ke pelanggan itu berjalan dengan baik atau bisa kita bilang adalah satisfaction gitu ya, kepuasan terhadap pengguna produk ini atau service ini terjaga. Makanya ada posisi yang namanya technical account manager. Jelas di depannya ada kata-kata technical, maka dari itu adalah posisi ini mengharuskan knowledge di bidang teknikalnya juga kuat serta ada posisi di tengahnya itu ada account manager ya. Posisi di mana kita harus keep senyaman mungkin customer atau account ini di services yang kita punya seperti itu. Oke, mungkin saya lanjut. Saya akan sedikit cerita apa sih sebenarnya technical account manager, terus beberapa responsibility utama menjadi seorang technical account manager, dan terakhir adalah sebuah career path ketika menjadi account manager. Kedepannya itu akan seperti apa atau opportunity apa yang terbuka setelah menjadi technical account manager. Oke, oke, saya mungkin bahas sedikit saja terkait apa sebenarnya technical account manager itu. Jadi sebenarnya technical account manager itu benar-benar adalah role yang memang akan facing ke customer gitu ya di depan. Bagaimana caranya kita manage dan support kita sebutnya key account atau customer yang memang kita set sebagai customer yang benar-benar menikmati layanan kita, service atau produk kita. Bagaimana caranya kita ensure ini customer itu mendapatkan value yang benar-benar kita jual sebelumnya seperti itu dan customer oke, kita akan pakai layanannya itu make sure semua critical phase gitu ya mulai dari adaptasi di awal lalu memakai layanan dan sampai di mana operational daily basisnya itu terjaga seperti itu. Seorang TAM itu bekerja sangat dekat banget lah sama apa namanya customer. Makanya disebut ada account management gitu ya. Kita adalah advisornya customer,
Kita adalah orang pertama yang mendengarkan pesan atau kesan customer ini seperti apa dalam penggunaan produk atau service yang kita berikan seperti itu. Karena apa? Karena in the end of the day atau akhirnya adalah customer ini akan menentukan kepuasan terhadap layanan tersebut. Jadi kita harus tahu sebagai TAM bisnis needs-nya seperti apa namanya karakter bisnis si customer ini seperti apa, bidangnya seperti apa. Lalu karena kita ada di bidang IT, jadi kita harus juga memprovide technical guidance. Karena kadang seorang customer belum tentu mereka paham 100% terhadap produk atau service yang mereka beli atau subscribe gitu ya kepada kita sebagai penyedia layanan. Nah, tugas kita sebagai TAM adalah make sure semua technical guidance, product knowledge itu terdeliver dengan baik ke customer. Jangan sampai customernya kecewa gitu ketika sudah beli layanan atau produk, tapi secara secara penggunaannya atau apa namanya layanannya nggak optimal gitu. Itu pasti akan customer akan pulang atau pergilah dari produk tersebut gitu ya. Dan itu sampai sukses mengimplementasikan produk itu adalah tugasnya TAM seperti itu. Lalu yang kedua yang paling sangat penting juga adalah kita sebagai TAM adalah bridge atau jembatan antara customer sebagai apa namanya pengguna seperti itu dengan internal technical teams kami gitu di belakang istilah di internal teams. Kenapa? Karena input dari customer atau pengguna ini akan sangat penting menjadi feedback ke dalam internal tim kami seperti itu sebagai penyedia layanan. Nah, kenapa? Karena daily basis kita yang dekat dengan customer seperti itu, tapi internal tim kita juga adalah supporting actor yang sangat penting buat kita sebagai TAM untuk mendelivery layanan ke semua customer seperti itu. Karena itu, make sure semua komunikasi antara internal atau kita ini saya sebut internal stakeholder dengan customer itu kita jembatani dengan baik seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang customer pengennya A, kita sampaikan ke internal B seperti itu. Jadi nggak mismatch. Akhirnya nanti adalah kekecewaan gitu ya. Akhirnya namanya isu seperti itu atau nggak perform produk atau servicesnya akhirnya customernya pergi seperti itu. Jadi ini dua responsibility yang sangat penting. Satu, kita harus dekat dengan customer-nya. Kita harus tahu bisnis model atau bisnis niche-nya mereka seperti apa. Kita paham produk atau services yang kita jual. Gitu. Apapun apa namanya layanan yang kita jual ke customer, make sure kami itu adalah sense of knowledge dari setiap apapun yang kita berikan ke customer. Ini mungkin gambaran level seperti ini. Jadi TAM ada posisinya ada di tengah antara customer sebagai pengguna dan terhadap internal tim atau stakeholder yang kita punya di belakang kita seperti itu. Lalu key responsibility-nya seperti apa? Kunci tanggung jawab seperti apa? Mungkin saya bisa bilang tarik itu ya dari si pengalaman selama ini adalah paling kunci adalah customer relationship management. Bukan hanya kita komunikasi dengan customer secara verbal atau even telepon ya kadang-kadang kita harus build atau maintain relationship yang kuat tuh. Dari ini kita punya key account yang sangat penting untuk produk atau service kita bangun relationship-nya mulai dari level atau dari level pemimpinnya sendiri itu ya sampai ke level working level. Kenapa? Karena itu sangat penting ketika kita tahu strategi bisnis mereka inline dengan strategi working level itu akan cukup membantu kita maintain relationship seperti itu. Nah, dengan working level kita bisa tahu gimana kita delivery technical support-nya seperti itu. Jadi balik lagi TAM itu di depannya adalah technical. Jadi kita harus bisa provide technical guidance ya. Ketika ada isu terhadap produk atau service yang kita punya, kita bisa resolve isu tersebut dengan cepat atau dengan taktis lah seperti itu. Bagaimanapun caranya itu pasti ada jalannya. Misalkan produknya isunya adalah related dengan konfigurasi customer itu sendiri sebenarnya. Kita karena tahu karakteristik produk kita atau service kita bisa kasih guidance si customer tersebut seperti itu. Atau related dengan produknya kita, gitu ada isu dari related produknya kita tahu dengan siapakah kita harus minta bantuan simple seperti itu. Jadi kita harus tahu sisi supporting of technical produk lah. Lalu yang kedua adalah product knowledge.
Jadi apapun, karena TAM itu luas ya jangkauannya, bisa aja di sisi kayak yang sekarang saya emban gitu ya, di sisi cloud industry, ada juga TAM di sisi network product, let's say seperti itu, atau di security product di bidang IT. Jadi make sure, pastikan semua product knowledge itu di apa namanya dipahami gitu ya. Karena apa, kunci dari delivery sebuah layanan atau satisfaction ke customer adalah bagaimana dan sedalam apa knowledge kita terkait dengan produk dan service yang kita jual, seperti itu. Lalu yang ketiga, ini key responsibility-nya adalah strategic account management gitu ya. Kita align dengan customer punya goals apa, karena kita yakin setiap customer punya goal yang berbeda-beda menggunakan layanan yang kita jual, seperti itu. Dari tim sales dan dari tim solution yang sebelumnya sudah jual dan delivery ke customer, pasti requirement-nya berbeda-beda. Karena bisnisnya customer kan beda-beda. Ada yang bisnisnya logistik, ada bisnisnya internet, seperti itu beda-beda. Nah, dengan adanya strategic account management, kita align dengan customer, goals-nya seperti apa, karena itu untuk memaksimalkan apa yang produk dan service kita sudah punya. Jadi suksesnya bukan hanya terkait apa yang kita jual, produk service yang kita jual, tapi make sure pastikan juga bisnisnya customer juga sukses, seperti itu. Karena sudah memakai layanan kita secara optimal. Nah, itu kadang kita maintain relationship tidak hanya terkait terkait teknikal saja, tapi terkait bisnisnya mereka juga seperti apa. Gitu. Dan yang terakhir, responsibility adalah collaboration. Karena TAM ini adalah yang paling kuat adalah dari sisi komunikasi. Karena apa? Karena in the end of the day adalah collaboration yang harus kuat, seperti itu. Karena mungkin bisa dibilang TAM ini adalah center of point gitu ya. Jadi titik tengah antara semua party. Bisa jadi itu dari tim sales, atau tim engineering, related product, atau technical support, dan customer itu sendiri, seperti itu. Jadi kita adalah collaborator yang harus kuat, seperti itu. Jadi bisa dibilang adalah kita adalah orchestrator lah. Kalau ada sesuatu yang harus diselesaikan, kita adalah tim yang paling tengah, dan point of view kita cukup luas, seperti itu. Dari sisi bisnis, technical, atau dari sisi produk, seperti itu. Lalu kalau ngomongin skill gitu ya, skill required to be time, atau dasar skill mendasar untuk menjadi seorang TAM, yang pertama adalah understand gitu ya, mengerti dari sisi teknologi dan produk arsitekturnya. Jadi balik lagi ke produk atau services yang company tersebut atau provider tersebut jual, pertama kali adalah kita harus mengerti dan produk secara secara general maupun secara spesial atau detail gitu ya. Karena dari situ kita harus mengerti ketika ada problem dari sisi customer menggunakan layanan kita, kita harus tahu cara solvingnya ya. Iya, simpelnya seperti itu. Jadi troubleshoot, atau bisa dibilang adalah resolving technical issue, itu adalah hal yang mandatory yang menjadi seorang TAM di bidang apapun TAM-nya. Boleh itu di network, security, cloud seperti yang saya emban sekarang, itu adalah basic skills yang harus dimiliki. Yang kedua, skills kedua yang paling penting adalah komunikasi, kembali lagi. Jadi interpersonal skill-nya itu adalah kita manage customer relation, itu satu. Yang kedua, ketika customer relation itu sudah terbentuk, ketika ada insiden atau ada issue gitu, ada problem, atau ada sesuatu yang di luar ekspektasi, itu kita bisa bisa dengan cepat memanage customer expectation-nya, seperti itu. Kita dengan cepat, oh ini style si customer A ini adalah seperti ini. Jadi kita cara untuk menyampaikannya juga berbeda, seperti itu ya. Jadi itu communication skill juga cukup sangat penting untuk memiliki skills untuk seorang TAM. Lalu bisnis acumen, atau seperti yang saya bilang tadi, adalah kita harus tahu industri atau bisnis eh goalsnya customer itu di bidang apa sebenarnya. Jadi semakin kita tahu customer kita di bidang apa, bisnisnya, kebutuhannya seperti apa, kita akan menjadi mengerti posisi customer itu seperti apa yang ingin kita layani, seperti itu. Jadi kita harus juga ngerti bisnis company-nya seperti apa, roadmap customer kita itu dari short term, mid term, atau long term itu seperti apa. Karena kita harus align dengan mereka ya, seperti itu. Dan yang terakhir yang cukup penting juga, karena ini related dari setiap hari sebagai TAM, adalah project management. Karena apa? Seorang TAM
pastikan akan memanage multiple customer atau multiple account. Dan yang paling penting adalah harus tahu memprioritaskan tugas itu sangat efektif gitu ya. Prioritas task sangat efektif. Bagaimana caranya memprioritaskan customer yang sedang apa namanya insiden atau sangat penting kita harus take care itu harus kita prioritaskan. Jadi project management skill itu cukup penting di menjadi seorang TAM. Bagaimanapun caranya kita harus manage beberapa customer tapi make sure semuanya under control. Kita apa namanya prioritaskan mana yang memang harus diprioritaskan seperti itu. Nah, ini untuk skills menjadi seorang TAM. Pengalaman saya ini empat ini adalah kuncinya seperti itu. Lalu saya mau ngomongin terkait TAM role atau Technical Account Management dan value di Alibaba Cloud karena saya dari Alibaba Cloud gitu ya. Apa sih value seorang TAM yang memang ada di Alibaba Cloud? TAM itu adalah seorang yang memang trusted ya, advisor untuk customernya. Karena apa? Karena kita yang paling dekat dengan customer, kita tahu day to day-nya, operationalnya mereka maunya seperti apa namanya operation timnya seperti apa, business needs-nya seperti apa. Jadi kita lah yang memang akan menjembatani kebutuhannya ke internal tim yang kita punya, ke stakeholder yang ada di Alibaba Cloud seperti itu. Lalu yang kedua adalah di Alibaba Cloud, TAM itu akan menjadi orkestrator dengan direct access ke semua stakeholder yang ada di Alibaba Cloud. Jadi mulai dari tim technical, dari tim research and development atau R&D, tim produk seperti itu, tim solution, bisnis semua kita bisa direct access seperti itu. Jadi kita bisa dibilang adalah seorang yang memang harus bisa mengorchestration gitu ya. Mana yang harus kita kontak ketika ada sebuah isu A itu atau ada pertanyaan B, kita harus tahu kemana jalannya seperti itu. Jadi seorang tam bisa bisa menjadi orchestrator. Yang ketiga adalah value-nya adalah karena kita tahu bisnisnya customer, karena kita tahu day-to-day operation-nya dengan mereka gitu, dengan service dan produknya, kita juga bisa mengimprove customer itu punya cloud journey ya kalau dia di cloud teknologi. Jadi kita make sure cloud journey atau perjalanan mereka di cloud spesifik di Alibaba Cloud itu adalah pengalamannya adalah baik atau smooth seperti itu ya. Karena apa? Karena kita adalah orang pertama yang tahu update related product atau kita pun yang tahu orang pertama yang tahu customer kebutuhannya seperti apa. Jadi make sure semua kegiatan yang kita lakukan untuk customer adalah untuk mengimprove cloud journey experience atau pengalamannya seperti itu. Gitu. Lalu yang keempat adalah ini khusus untuk internal adalah dengan provide guidance ke customer gitu ya. Kita bisa maksimalkan adalah investment dan experience di sisi produk dan solution yang kita sudah berikan sebelumnya. Ada yang dibilang upsell atau cross selling gitu ya terhadap produk. Jadi make sure customer juga enjoy dengan apa yang udah kita berikan di fase yang sekarang dan itu adalah menentukan customer untuk menambah layanannya atau malah memperlebar produknya. Tadinya produknya cuma produk security di cloud, malah nambah ke produk big data, let's say seperti itu. Itu adalah kunci dari seorang TAM bisa menjadi role model terkait customer journey-nya seperti itu. Dan terakhir adalah yang kita selalu berikan ke customer adalah kita lakukan review meeting lah atau review call dengan semua customer kita. Dari sinilah kita bisa mendengar gitu ya apa kebutuhannya mereka atau ada isu kah di bulan-bulan ini atau terkait planning mereka di cloud kita seperti apa. Jadi kita akan cukup dekat dan dengan customer dengan melakukan review seperti ini. Jadi kita mendengarkan feedback atau kita bisa memberikan update lah terkait produk kita seperti itu. Nah, ini yang terakhir terkait career path. Jadi TAM itu bukan akhir dari perjalanan IT, saya percaya itu. Karena career path seorang TAM itu bisa lebih luas lagi nantinya. Mungkin kalau entry level roles-nya setiap TAM termasuk saya adalah starting di engineering atau di back end apa namanya di technical support lah seperti itu atau di sales engineering yang memang related ke technical. Jadi dapat dipastikan ketika enter career TAM di pertama kali adalah dari sisi kekuatannya di sisi teknikalnya seperti itu. Lalu komunikasi sudah pastinya itu entry level.
Lalu ketika sudah menjadi TAM, semua opportunity itu sebenarnya terbuka. Karena bisa menjadi senior TAM atau TAM manager atau even yang kita sebutnya sekarang adalah customer success. Jadi lebih tinggi lagi atau bisa lihat view yang lebih luas dari sekedar technical account manager, yaitu adalah customer success manager seperti itu. Jadi make sure semua fase customer apa namanya after sales itu adalah di sisi customer success. Lalu yang kedua specialization-nya gitu ya. Sebanyak saya tahu gitu, TAM ini bisa menjadi spesifik orang tertentu di industri tertentu. Let's say IT di cloud sekarang, di cloud itu pun luas sekali. Ada bidang security cloud, ada big data, atau dari sisi AI sekarang lagi booming gitu ya. Seorang TAM bisa menjadi TAM yang benar-benar spesialis nantinya seperti itu. Karena so far yang sekarang kita lakukan adalah dari sisi generalis, jadi mungkin nanti ke depannya seorang TAM bisa menjadi spesialisasi produk atau after sales service tertentu. Lalu yang keempat, karir path-nya tidak hanya seorang TAM itu akan posisinya akan menjadi selalu stay di after sales phase gitu atau di apa namanya supporting produk atau services karena saya bilang tadi adalah kita seorang TAM adalah central of knowledge atau point gitu ya, orkestrator. Bisa aja nanti nextnya career kita masuk ke tim product management atau bahkan di sales ke depan atau bahkan di sisi consulting atau solution architect. Karena apa? Karena sehari-hari kita juga diskusi interaksi dengan banyak tim. Jadi kita tahu cara mereka bekerja, bagaimana cara bekerja dengan posisi tersebut yang baik. Karena kita selalu berinteraksi dengan mereka, how to do it di job tertentu kita pasti akan paham gitu hari-harinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah leadership. Karena potensinya cukup besar karena kita sehari-hari memanage customer, membantu customer. Artinya apa? Artinya kita tahu dengan siapa kita akan bekerja, lalu kita akan menjadi orkestrator juga tadi yang saya sebutkan. And the end of the day adalah kita uh, bisa menjadi lead terkait apa namanya entire department atau fokus di spesifik tertentu kita potensi menjadi leader itu cukup terbuka lebar ketika sudah menjadi TAM seperti itu. Ini karir path. Ini mungkin yang terakhir, kenapa sih memilih karir sebagai TAM gitu ya? Impactful terhadap pribadi saya atau pengalaman selama ini adalah kita cukup senang ketika customer kita sukses gitu ya. Jadi journey-nya adalah ketika customer sudah setuju dengan produk kita, menggunakan produk dan service kita, kita adalah pengawal lah dalam tanda kutip, pengawal bagaimana caranya produk atau services kita ini perjalanannya dengan customer itu sukses. Atau customer bilang, saya senang dengan produk Anda atau service Anda gitu ya, karena saya cukup membantu dari sisi teknologi, value of money-nya atau investasi yang customer sudah berikan itu lebih apa membantu produktivitas bisnisnya gitu ya. Jadi directly contribute sama customer sukses itu apa kepuasan tersendiri untuk menjadi seorang TAM. Itu apa namanya impactful role yang saya mungkin sudah alami gitu ya. Lalu yang kedua adalah tidak pernah ada kata berhenti belajar di sisi TAM gitu ya. Karena tiap hari kita dipastikan punya hal yang baru. Kayak itu adalah continuous learning. Kita akan menjadi orang atau tim yang selalu updated. Karena apa? Karena customer menggunakan layanan kita itu setiap hari. Jadi pasti aja ada hal-hal baru yang customer tanyakan itu satu. Lalu customer maunya hal yang baru sudah pasti. Apakah ada update, apakah ada enhancement, itu pasti Tam adalah orang yang pertama tahu. Jadi kita akan terus belajar dengan latest teknologi dan industri trennya seperti apa. Jadi bisa dipastikan adalah belajar terus menjadi seorang tam itu adalah kesempatannya terbuka lebar. Terus yang kedua adalah karir flexibility-nya cukup tinggi di sini. Jadi jangan khawatir berhenti menjadi seorang tam itu adalah akhir dari segalanya gitu ya. Seumur hidup kita akan menjadi tam tidak. Karena opportunity untuk lebih tingkatnya lebih tinggi atau berubah atau shifting gitu ya ke role yang sangat banyak di sebuah company itu terbuka lebar. Karena apa? Karena kita terbiasa dengan komunikasi dengan customer, komunikasi dengan internal tim yang berbeda-beda, apa namanya, berbeda-beda karakter, berbeda-beda job atau departemen.
itu membuka mata kita sendiri, oh ternyata ada posisi yang seperti ini dan baiknya seperti itu. Jadi cukup menjanjikan terkait karir kita secara compensation gitu ya, cukup kompetitif menjadi seorang TAM karena kita juga membantu dari produktivitas pembelian produk, satisfaction survey seperti itu dan benefitnya juga cukup cukup oke menjadi seorang TAM. Jadi posisi yang memang oke secara kompetitif gitu ya dan secara learning continuity-nya juga cukup terbuka lebar gitu sih. Mungkin itu aja sih Mas Alex dan teman-teman dari saya terkait technical account manager journey seperti itu. Ya. Lalu kenapa sih harus harus menjadi seorang TAM? Kenapa harus apa namanya skill yang bisa didapatkan apa aja? Semoga membantu. Ya. Nah, ini pas banget nih. Udah ada beberapa pertanyaan dari peserta ya. Saya mungkin bacain satu-satu. Em, Pertanyaan pertama. Nah, ini ada peserta yang bertanya, berarti pelatihan TAM itu harus mengenal semua produk ya? Kalau karena kalau tidak tahu produk yang dijual tidak bisa jadi TAM. Nah, gimana nih? Salah nggak nih? Hmm. Itu sebenarnya akan menjadi keharusan juga sebenarnya. Karena apa? Karena kita di akhir adalah harus mengawal sebuah produk atau service ini terdelivery dengan customer dan customernya puas gitu ya. Tapi tidak seharus mau jadi TAM itu harus tahu dulu produknya enggak. Pasti akan ada trainingnya. Karena basic skill yang tadi saya infokan itulah basic yang benar-benar bersifat universal. Jadi nanti adalah produk knowledge itu pasti akan diberikan sama penyedia layanan atau provider seperti itu untuk menambah apa namanya confidence level lah untuk ketika kita interaksi dengan customer menyesuaikan dengan produk atau service apa yang kita jual. Tapi balik lagi, at least sebagai TAM atau technical account manager, basic technical support atau basic knowledge terkait IT itu dimiliki seperti itu. Ditambah dengan apa namanya kemampuan berkomunikasi yang baik seperti itu. Dan nantinya setelah proses berbulan-bulan itu akan terlatih dengan sendirinya ataupun memang sudah ada program dari company atau providernya seperti itu sih. Ya. Nah, ini saya juga penasaran nih. Ada pertanyaan juga dari peserta. Sama Customer Success Manager. Oh, oke. Sebenarnya ada dua role, TAM dan Customer Success Manager. Mungkin kalau beberapa company membuat perbedaan atau ada yang sama gitu ya. Jadi kadang-kadang membuat agak rancu. Tapi menurut saya pribadi adalah seorang technical account manager adalah basic untuk menjadi customer success seperti itu. Karena technical account manager erat sekali terkait dengan technical yang memang kita deep troubleshooting atau dengan customer itu benar-benar ngomong teknikalnya lebih banyak lah terkait dari sisi bisnis seperti itu. Tapi kalau customer success manager itu sebenarnya point of view-nya sudah cukup lebar, nggak hanya dari titik sisi teknikal, tapi bagaimana caranya customer retention itu cukup tinggi. Nah, itulah strategi-strategi di customer success itu seperti itu sih sebenarnya yang saya tahu ya seperti itu. Tapi untuk Alibaba Cloud sendiri kita mengenal adalah technical account manager untuk apa namanya after sales support dari sisi customer kita seperti itu sih. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari peserta ya. TAM itu Ya. sama nggak dengan, sorry, apa bedanya TAM dengan tradisional customer support atau service? Jadi ketika Hmm. berhadapan sama customer nih, siapa yang dulu dicari? CS atau TAM? Oke, jadi sebenarnya gini, TAM itu adalah personal. Personal itu artinya adalah kita adalah human touch lah sama customer gitu ya. Mungkin kalau customer service dibuat sebuah sistem gitu ya, ada shifting, ada support, ada yang pick up call seperti itu. Tapi kalau TAM ini kita representasi company atau provider ke certain customer. Jadi customer kita sebutnya key account lah ya. Jadi kita adalah representasi company provider kita yang memang customer itu udah punya apa namanya produk dan service yang udah dipakai lah seperti itu. Beda dengan customer service, mungkin customer service lebih general seperti itu bisa apa namanya
raise tiket seperti itu, lalu email dan lainnya. Tapi kalau TAM ini lebih personalized sama customernya. Jadi kita tahu personalized customer itu seperti apa, profilnya kita lakukan touch point-nya adalah nggak hanya lewat email atau lewat phone gitu, ya, tapi kita ketemu dengan customernya, kita duduk bareng dengan customernya, kalau ada isu atau pertanyaan itu benar-benar kita deep dive dengan customer sih, gitu. Nah, berikutnya nih ada pertanyaan lanjutan. Jadi dua pertanyaan sekaligus. Bagaimana technical account manager dapat pimpinan dan proaktif dalam membantu pelanggan? Terus yang kedua, Hmm. bagaimana TAM kerjasama sama tim penjualan, engineering, dan tim lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik? Oke, bagaimana tadi technical account manager menunjukkan kepemimpinan dalam Pimpinan proaktif gitu dan ya? proaktif ya. Mm. Jadi kita harus harian atau day to day itu harus tahu sih customer kita sedang apa gitu ya. Lalu ada planning apa dengan simpelnya seperti ini. Kita bangun relasi dengan customer itu dari awal kita relasi, kita perkenalkan diri gitu ya. Saya technical account manager dari perusahaan A yang memang produk atau servisinya Bapak pakai gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan kontak ke saya. Dan itu adalah hal pertama yang biasa kita lakukan adalah intro. Jadi jangan sampai customernya lupa dia udah langganan produk dan punya TAM itu dia nggak tahu harus kemana. Jadi introduction adalah hal yang pertama itu ketika customer onboard sama kita sebagai TAM. Lalu dari situ adalah kita melihat customer itu pasti akan proaktif. Oh, saya lihat di monitoring system kita Bapak lagi aktif menggunakan produk ini ya, seperti itu. Mungkin ada yang bisa dibantu Pak dari sisi penggunaannya, let's say seperti itu. Itu adalah hal-hal proaktif atau gesture proaktif ke customer menunjukkan bahwa kita care, peduli seperti itu. Lalu itu akan terjadi natural nantinya seperti itu. Ketika ada isu atau apa, kita duluan yang akan kontak customer atau even customer akan mencari kita duluan. Bisa jadi seperti itu, proaktif lah. Customer juga jadi tahu kemana, siapa yang harus saya kontak pertama kali ketika saya ada pertanyaan, ketika saya ada isu terkait produk atau service, itu adalah bagaimana technical account manager itu sudah dikenal, quote unquote, sudah dikenal oleh customer-nya seperti itu. Nah, Lalu nomor dua, bagaimana TAM bekerja dengan tim penjualan, engineering gitu ya, memberikan layanan terbaik. Balik lagi adalah communication and collaboration. Karena sebagai seorang company gitu ya, satu satu orang company adalah goalnya sama gitu ya. Bagaimana caranya customer itu puas, satisfaction dengan apa yang kita sudah jual sebelumnya. Itu akan related dengan penjualan. Udah pasti itu hukumnya adalah apa yang kita jaga sekarang di sisi TAM akan berdampak langsung ke penjualan dari sisi tim sales. Itu satu. Yang kedua, dari sisi tim engineering atau produk itu akan berdampak langsung bagaimana caranya ini customer puas. Karena apa? KPI-nya tim produk itu adalah sebagaimana puas customer terkait produk tersebut. Jadi adalah mutual gitu ya. Mutual collaboration itu akan terbentuk dengan cara adalah communication dan collaboration. Jadi balik lagi kita adalah point of center gitu ya dari sisi customer, kita terima inputnya, kita infokan ke teman-teman kita di belakang di internal, baik itu mulai dari tim penjualan, sales, marketing atau bahkan engineering produk itu bekerja sama dengan yang baik karena suaranya kita adalah suaranya customer. Saya bisa bilang seperti itu, Tam adalah suaranya kita ke internal adalah customer voice atau suaranya customer itu cukup cukup membantu untuk sebuah komunikasi di internal timnya sih seperti itu. nah, ini ada pertanyaan yang bagus juga dari peserta ya. Eh, dari peserta ini penasaran, adakah saran-saran atau yang dilakukan untuk maintain relationship dengan customer? Sedangkan customer bukan hanya satu orang, organisasi atau perusahaan, atau mungkin ada penggolongan prioritas tertentu berdasarkan masalah. Mungkin Pak Rangga kita untuk kita supaya mendapat sedikit gambaran baru. Gimana? Sorry, yang mana? Sorry, sorry. Mas Alex? Ya, Panjang soalnya. tadi agak hilang-hilang ya suaranya. Iya, iya. Sorry, sorry. Sorry. eh, Jadi peserta pengen tahu nih, kan Heeh. eh, permasalahan dari customer tuh ada macam-macam ya. Ada dari Mm-mm. customer kan karena bukan cuma perorangan, jadi organisasi, perusahaan. Nah ini Ya, ada cara untuk menggolongkan masalah nggak atau prioritas gitu dari mm-mm. customernya. Mungkin bisa cerita gimana tips and triknya untuk menggolongkan berbagai macam permasalahan yang datang. Mm-mm. Biasanya sih kita melakukan yang namanya triase gitu ya. Triase itu dalam artian mungkin sama dengan ketika kita masuk rumah sakit.
Pernah ada lihat nggak rumah sakit itu kalau di UGD kan ada triase 1, 2, 3 atau ada golongannya biru, merah, hijau saya lupa gitu ya. Jadi mereka datang ke rumah sakit itu belum tentu dalam keadaan gawat darurat kan. Bisa jadi ini adalah golongan yang memang konsultasi dengan dokter seperti itu. Jadi diarahkan ke poliklinik. Nah, itu sama dengan problem yang datang ke kita. Bisa jadi customer itu hanya melakukan Q&A, pertanyaan apa biasa terkait produk. Nah, di satu sisi ada lagi customer atau pasien yang datang ke rumah sakit itu kita golongkan adalah triasenya sudah merah. Artinya ini harus ditangani oleh pihak UGD seperti itu. Karena apa? Karena kalau nggak UGD yang nangani, pasien ini akan terjadi gawatan darurat lah seperti itu. Nah itu pun sama dengan halnya kita. Ketika ada satu insiden atau ada customer raise tiket lah ya, atau apa dia bilang adalah dengan isu ini bisnis saya berhenti total. Artinya apa? Artinya prioritas kita berubah. Prioritas kita adalah menangani yang memang serius ini seperti itu. Karena bisa dibilang di setiap industri IT, apalagi di after sales, ada namanya SLA response time atau severity level. Jadi kita tingkatkan severity level kita ketika kita melihat ada customer kita atau pelanggan ini datang ke kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, bisnisnya stop, production stop ya, kita sebutnya P0 atau P1 gitu. Itulah customer pertama yang harus kita tangani lebih cepat. Seperti itu. Jadi kita harus triase problem atau customer inquiry itu kita harus apa namanya pisahkan atau klasifikasikan seperti itu. Gitu sih. Jadi itu ada di apa namanya pengalaman untuk ITIL mungkin yang udah pernah ambil sertifikasi ITIL ada incident management atau severity level itu eh, apa namanya teorinya dari situ sih. Gitu Mas Alex. Semoga Siap, semoga semoga clear. siap. Thank you, thank you. Ini juga ada pertanyaan yang jawab ya. Soalnya pertanyaannya Hmm. seperti ini. Izin bertanya, selain kemampuan skill, apa yang juga penting untuk dimiliki? Sorry, sorry. Apakah internal stakeholder itu terdiri dari solution architect? Apakah TAM masih membutuhkan tim marketing? Oke, ini saya jawab ya. Untuk em, internal stakeholder sendiri dalam apa operasional sehari-hari, TAM bekerja dengan tim business development, tim solution architect, dan juga khususnya juga dengan marketing. Kita ada beberapa kolaborasi juga khususnya untuk customer yang existing ya. Jadi kalau customer-customer existing biasanya kita ada rutin bikin workshop, bikin event dan di mana TAM dan marketing ini saling membutuhkan, justru saling kolaborasi. Biasanya kita bikin workshop ini untuk meningkatkan kepuasan customer juga dan juga kita juga bikin sesi di mana customer bisa bertanya gitu ya, apakah ada yang perlu ditingkatkan atau mereka mungkin ada yang ingin mereka eh, eh, lakukan ke depannya. Jadi intinya marketing dan TAM ini saling kolaborasi satu sama lain. Mudah-mudahan menjawab. Sip. Nah, ini juga nih, ini ada pertanyaan. Mungkin habis satu pertanyaan ini saya buka pertanyaan di mic ya. Jadi, tolong dijelaskan lagi perbedaan business development, solution architect sama TAM dan bagaimana cara kita memulainya. Mulai TAM itu dari mana sih? Gitu. Jadi ada dua pertanyaan. Bedanya business development, solution architect sama TAM. Terus kira-kira kalau mau jadi TAM harus mulai dari mana? Oke, kalau bedanya business development, solution architect sama TAM ya. Kalau business development murni sebagai business owner gitu ya, dia yang develop opportunity dari seorang customer itu menjadi deals lah, seperti itu simple ya. Seperti jadi dia yang tahu kebutuhan customernya dari sisi bisnis ini ya, saya ngomongin ya. Budgetnya seperti gimana, lalu planning apa projectnya itu kapan, itu adalah skill yang harus dimiliki seorang business development dan itu tugas dari business development untuk make sure semua related business requirement-nya customer, lalu apa matching sama produknya itu seperti apa. Jangan sampai business development-nya jualan yang bukan produk yang dijual lah, simpelnya seperti itu. Jadi harus match antara needs-nya customer sama kebutuhannya seperti apa. Baru dihubungkanlah dengan solution architect, di mana solution architect ini mungkin kita bisa dibilang adalah penjahit lah, penjahit
eh, penjahit solution. Jadi bisa jadi solutionnya tidak hanya single solution atau single product aja. Bisa jadi kebutuhannya ini multi product. Jadi tugasnya solution architect lah yang menjahit semua kebutuhan produk ini menjadi sebuah solusi yang kita bisa tawarkan ke customers. Itu. Dan setelah itu jadi, lalu customernya deal, agree gitu ya, solusi itu di deliver. Nah, TAM ini adalah tim after sales support lah, kita bisa dibilang. Adalah kalau kita bilang TAM ini adalah yang ngawal produk sama service yang udah tadi di delivery sama tim solution atau tim delivery itu dipakai sama customernya sesuai dengan peruntukannya, satu. Yang kedua, customer tahu value-nya seperti apa itu sepertinya dari proses penggunaan kan ya. Oh ternyata bener loh apa yang dibilang sama solution arsiteknya menggunakan A, B, C ini adalah value-nya terbukti. Nah kita adalah membantu mendeliver value itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama customer. Itu sih mungkin kalau dianalogikan dari sebuah mobil gitu ya, produsen itu mempunyai sebuah mobil SUV, let's say seperti itu, dijual oleh business development lalu dirakit atau sedemikian rupa teknologinya adalah dijahit oleh seorang solution architect engineeringnya seperti itu. Lalu setelah itu dijual sama customer, ketika ada kan ada namanya service center lah gitu ya atau apa namanya bengkel resminya lah. Nah, seorang TAM ini adalah seorang advisor. Ketika Pak nih kilometernya udah tinggi, bisa diganti olinya atau bisa ditambah dengan produk ini untuk menambah safety, dan seperti itu. Itulah sebuah ekosistem eh, apa namanya provider untuk deliver customer itu nggak hanya dari penjualannya aja terus ditinggal, tapi make sure service atau after sale service-nya itu terjaga. Nah ini posisi TAM tuh di situ sih sebenarnya. Itu Mas Alex. Terus memulai TAM itu dari mana? Sebenarnya tidak ada hal fix gitu ya. Harus seorang TAM itu harus mulai dari A. Tapi at least pengetahuan terhadap teknikalnya itu sudah dimiliki dengan misalkan awalnya adalah seorang engineer atau seorang network engineer, system engineer, atau sebagai technical support atau mungkin dari level apa namanya NOC kalau di network gitu ya, itu bisa aja menambah value atau skill awal menjadi seorang TAM nantinya. Nah, along the way, ketika interaksi seorang engineer itu pasti akan terjalin gitu ya, komunikasi. Pasti itu. Nggak mungkin nggak sih, menurut saya. Jadi, at least komunikasi dengan internal atau dengan pelanggan ketika deliver sebuah layanan, itu akan membantu ketika kita menjadi seorang TAM. Seperti itu. Ya, ya. Nah, sorry Mas, satu lagi sebelum kita open mic. Tantangan Mm-mm. terberat TAM itu apa sih dan bagaimana cara menghadapinya? Jadi banyak banget yang nanya nih. Mm-mm. Atau yang paling sering Sebenarnya gini, hadapi. ah, ah, semua apa namanya yang paling sulit sih menurut kita gitu ya pengalaman adalah menengahi semua kepentingan yang ada. Artinya apa? Ketika ada insiden itu kan customer itu punya hal yang harus apa namanya diselesaikan lah. Kebutuhannya cepat gitu ya, cepat dan kita harus apa deliver informasi ini secepat mungkin ke tim kita di internal. Ketika ini terkait terhadap produk seperti itu. Nah, kita sebisa mungkin harus clear semua informasi yang kita dapat dari customer, kita bawa semua detail, sedetail-detailnya. Saya biasanya catat, entah ini related ke cloud gitu ya, ada errornya apa, ketika dia nemuin ini kapan, impact bisnisnya seperti apa. Semakin detail kita catat, semakin detail kita tahu problemnya, itu membantu teman-teman kita di belakang internal stakeholder itu harus ngapain. Mana duluan yang harus kita selesaikan seperti itu. Nah, ini adalah hal yang terberat menurut saya adalah kita harus clear mindset kita adalah kita harus tenang gitu ya. Jadi panik itu awal-awal biasanya biasa gitu. Kita harus wah ikut emosi atau ikut seperti customer harus buru-buru gini gini gini. Kita harus tenang. Jadi jangan sampai customernya udah datang ke kita dengan banyak inquiry atau ada problem, kita pun panik nggak tahu ngapain. Jadi adalah hal yang awal dan harus kita maintain terus adalah mindset kita sebagai seorang TAM. Jangan sampai eh, panik gitu ya. Panik tuh wajar manusiawi, tapi at least kita punya step by step ya, apa yang kita harus lakukan. Jadi itu dilatih terus. Yang sulit lagi adalah ketika kita apa namanya menentukan mana duluan yang harus kita prioritaskan. Tapi balik lagi, yang saya tadi ada triase itu sangat sekali membantu sekali gitu ya. Ketika ada inquiry banyak, kita harus tahu.
klasifikasi mana sih yang harus kita lakukan lebih awal. Itu sangat membantu sih menurut saya sih. Ya. Itu Mas Alex. Oke, kita coba mic ya. Mungkin boleh eh, raise hand yang mau bertanya. Saya akan bantu ya. Oke, dari Bapak Muhammad Hashim Al-Fasri. Bentar. Saya coba aksu unmute dulu. Sebentar. Ya, silakan Pak. Suara saya terdengar. Ya, terdengar Pak. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Asif. Pak izin bertanya mengenai dari Alibaba Cloud sendiri. Sebenarnya keunggulan dari Alibaba Cloud itu sendiri apa sih yang ditonjolkan kalau dibanding dengan yang lain? Kalau misalnya saya sendiri pengen pengen di bidang cloud engineer gitu. Misalnya kenapa kalau misalnya kalau memakai cloud itu pakainya Alibaba kalau dibanding yang lain gitu. Karena kan kemarin kan ada sempat insiden di Singapura itu ya yang menyebabkan yang pas kita mau akses akademi Alibaba itu juga terganggu gitu kan kan menjadi suatu keraguan juga. Nah itu dari Alibaba sendiri kemarin untuk menanggapinya itu seperti apa? Itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Oke. Jadi terkait produk ya, kita harus memang tahu kondisi seperti apa. Lalu kita pasti akan bersandar dengan formal informasi yang formal dari tim kita seperti itu. Jadi apa yang kita bisa berikan ke pelanggan adalah ketika ada insiden. Jadi saya bisa bilang adalah insiden itu apa kapanpun bisa terjadi. Jadi caranya adalah kita harus tahu insidennya seperti apa, penanganannya seperti apa yang bisa kita update ke customer atau pelanggan kita secara rutin seperti itu. Di Alibaba Cloud sendiri sudah ada sistem apa namanya status.alibabacloud.com gitu ya. Ketika ada insiden terjadi, itu updated step by step-nya seperti apa yang sekarang sedang dilakukan. Lalu make sure semua customer yang terimpact itu kita informasikan. Seperti itu. Ketika kemarin ada beberapa customer saya atau kami yang terdampak itu kita proaktif, kita infokan. Jadi yang terjadi adalah ini dan ini, akibatnya apa, penanganannya seberapa lama, seperti itu. Itu sebenarnya adalah komunikasi yang memang kita harus jalin apapun apapun kejadiannya seperti itu sih. Jadi make sure semua pelanggan tahu sedang kita apa namanya isunya sedang ditangani, apapun itu ditangani, kapan penyelesaiannya itu diupdate seperti itu dan kita keep proaktif dengan customer sih. Itu sih. Ya. Semoga menjawab Mas Hashim ya. Nah, mungkin selanjutnya yang bertanya ada Pak Ahmad Supriyanto ya. Saya coba unmute dulu. Silakan Pak. Halo, selamat malam Mas Alex. Pak Rangga. Iya, Malam-malam. selamat malam. Eh, Gini Pak, saya mencermati 4 hari ini ikut Beyond the Basic ini dari Bu Tiviliu, kemudian Pak Geto, kemudian Pak Rohibun dan Pak Rangga ini sebenarnya ini dalam satu kesatuan ini ya kalau boleh saya simpulkan dalam satu kesatuan sales kayaknya ya Pak ya. Jadi mengingat masing-masing role kalau di sisi TAM ini kan lebih lebih menekankan, saya rasa yang lebih agak lebih berat soalnya. Ini kan udah di front end-nya banget ya Alibaba gitu Pak. Jadi harus punya strong strong communication skill sama technical skill itu harus harus benar-benar menguasai banget. Nah, agak apa pertanyaan saya itu eh basic skill atau istilahnya apa ya? Cerdasan alami apa yang mungkin bisa kita miliki agar bisa terjun ke dua role sekaligus ini Pak antara technical role sama sales role ini buat menghandle customer kan sepertinya kalau kita lihat dari luar itu berat banget gitu Pak Rangga. Cuman mau nggak mau kalau di dalam kan harus menguasai itu Pak Rangga. Itu aja Pak. Mohon dibantu dielaborasi Pak. Terima kasih. Iya, sebenarnya agak takut juga menjawab skill natural. Jadi sebenarnya learning by doing sudah pasti sih Pak. Jadi apa namanya? Jadi seorang tam itu nggak langsung diceburin di medan perang lah seperti itu. Saya bisa bilang kita sama lah kayak kayak nurturing apa namanya eh apa namanya personal itu pasti akan punya pengalaman dan skill tertentu itu pasti setiap orang setiap
punya spesifik skill tertentu yang sangat membantu nanti ketika menjadi seorang TAM. Seperti yang kita alami gitu ya di tim kami ada banyak spesifik skill tuh nggak harus dari developer misalkan atau dari saya seorang engineer dulunya adalah network engineer dan belajar bagaimana apa secara pre-sales gitu ya menjual menjual produk seperti itu. Ada yang memang basicnya adalah seorang developer, ada basicnya dari seorang engineer seperti saya. Ada orang yang memang basicnya tahu konsep cloud dari awal, dari nol sampai mahir gitu. Ada juga. Jadi adalah yang kita butuhkan menjadi seorang TAM adalah bagaimana caranya kita kombinasikan keunggulan kita, keunggulan apa namanya, basic skill kita untuk goalnya adalah balik lagi. Tadi goalnya adalah bagaimana caranya customer ini satisfaction. Jadi caranya macam-macam. Ada yang memang kita pendekatannya langsung ke technical dengan customer tertentu, customer A gitu ya, maunya dia ngomongnya technical aja gitu. Ada yang customer B dia maunya ngomongnya bisnis dulu seperti itu. Jadi ya memang itu akan secara natural ketika sudah menjalani sebuah profesi seorang TAM dengan training yang memang kita biasa sudah lakukan. Kalau di Alibaba Cloud itu kita punya apa namanya fase training lah. Ketika join karena kan nggak ada yang tahu sebelumnya produk kita, service kita seperti apa. Pasti harus ada namanya training atau product knowledge seperti itu. Jadi itu juga dibantu dipoles lah, quote unquote, product handlingnya seperti apa, service service offeringnya seperti apa, dibantu dengan basic skill yang sudah dimiliki. Kayak misalkan tadi technical skillnya, troubleshooting atau dia tahu bagaimana cara handling customer. Jadi dikombinasi sih Pak. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang dibilang natural dari harus lahir udah ngerti ini yang nggak ada sih. Harus tetap keep apa namanya learning apapun itu bidangnya pasti harus tetap tetap punya skill yang diasah setiap hari sih. Itu mungkin Pak, semoga membantu. Nah, berikutnya mungkin kita eh, open satu pertanyaan juga, open mic juga untuk eh, Ibu Diandra Sagita. Apa ya? Halo, Oke, suara silakan. saya terdengar nggak ya? Ya, Terdengar. kedengeran Mbak. Oke, kalau kakak-kakak, nama saya Diandra, mau izin tanya, kalau dari saya pribadi, dari komponen-komponen yang dibilang untuk menjadi TAM ini, udah ada pengalaman gitu. Cuman dari sekian pengalaman dari segi komunikasi, IT, administrasi, komunikasi, problem solving segala macam, kira-kira untuk apply ke TAM ini karena major saya juga nggak align, kira-kira apa yang perlu ditonjolkan di CV saya gitu. Gitu, makasih. Iya, mungkin bisa seperti ini. Kalau beri pendapat ya, pendapat. Jadi memang bisa posisi TAM ini lebih banyak di, misalkan seseorang itu kuat di sisi teknikalnya. Itu bisa jadi technical support itu dia dari awal karir itu menjadi technical support itu juga bisa. Atau kedua adalah seorang yang memang communication skill-nya menonjol. Bisa jadi awal karirnya ada menjadi customer relationship atau customer apa namanya customer service seperti itu ya memang memberikan apa namanya interpretasi terhadap customer itu baik jadi bisa dimulai dengan apa yang memang kita miliki secara kuat jadi TAM itu bukan sebagai golden career gitu ya harus menjadi TAM tidak seperti itu tapi kebutuhan-kebutuhan skill ini bisa diasah menjadi seorang yang memang kita bisa spesialisasikan seperti itu. Jadi inilah kombinasi apa namanya expertise atau skill yang memang dimiliki seseorang itu bisa menjadi tamsi seperti itu. Oke, oke. Kalau dari segi skill ini kan soft skill ya, semuanya gitu, yang rata-rata yang dilihat. Kalau misalnya Mm-mm. dari segi kayak sertifikasi segala macam itu kira-kira sangat dilihat nggak sih kalau di bagian apply ke TAM ini gitu? Mm-mm. Kalau TAM itu sebenarnya tetap selain soft skill atau account management gitu ya, ada juga yang hard skill seperti technical gitu ya. Kalau misalkan apply-nya atau posisinya sebagai TAM di cloud provider, at least mengerti bagaimana teknologi cloud itu berjalan lah seperti itu. Produk-produk apa yang biasanya ada itu paham gitu, technicalnya seperti itu, baru dibungkus
dengan bagaimana cara kita komunikasi sama customer, lalu kita mengerti atau paham bisnisnya seperti apa, dan ditambahkan dengan cara menghandling task, multiple task gitu, atau project management seperti itu. Jadi memang posisi ini memang kombinasi sih. Kalau saya bilang gitu ya, technicalnya ada, Hmm, account manajemennya juga ada seperti itu. Jadi beriringan, beririsan lah seperti itu. Gitu. Jadi oke. memang harus ditentukan minatnya seperti apa. Nah, itu bisa 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 apa namanya, bisa menjadi eh, cara untuk menjalani profesi ini sih. Gitu, Mbak. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Mungkin satu lagi terakhir kita buka untuk ini atas nama Bapak Heri Santoso ya. Silakan Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Rangga, Pak Alexander. Em, kalau kalau untuk posisi TAM ini bedanya dengan cloud engineer apa ya? Kalau apakah posisi TAM ini eh, terlibat di dalam implementasi seperti cloud engineer? Oke. Itu aja Pak pertanyaannya. Ya, Oke. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi bisa dibilang ada beririsannya, ada enggak juga. Tapi kadang itu beririsan karena skills yang dimiliki cloud engineer setidaknya dimiliki seorang TAM adalah bagaimana caranya atau konfigurasi lah, khususnya ini di cloud gitu ya, di terhadap produk cloud tertentu. Jadi kita tahu gitu cara produk ini atau service ini berjalan seperti apa. Dan itu biasanya di-deliver oleh seorang cloud engineer yang memang adalah tugasnya sebagai engineer di sisi cloud adalah mendeliver eh, apa namanya, layanan gitu, konfigurasi tertentu dari sisi cloud lah seperti itu. Dia yang udah menerima desain dari solution architect itu akan di-deliver oleh cloud engineer. Nah, biasanya cloud engineer dengan TAM itu suka juga komunikasi seperti itu. Jadi kita harus tahu how way-nya dia configuration seperti apa, dan itu membantu kita nanti setelah after sales-nya atau secara thumb roll-nya sangat terbantu seperti itu. Kayak gitu sih Pak. Jadi memang ada irisannya, tapi tidak harus menjadi seorang cloud engineer untuk menjadi seorang TAM. Tidak harus 100% seperti itu. Jadi memang basic skill, technical, konfigurasi, atau product knowledge itu memang harus dimiliki seorang TAM. Minimal adalah kita tahu cara bekerjanya sebuah produk ini seperti apa, at least di level konsep. Itu sih Pak. Semoga membantu. Oke, saya rasa karena waktunya eh, sudah jam 8, jadi em, kita bisa segera close sesinya. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Rangga untuk paparannya, dan juga saya juga mau terima kasih juga ke teman-teman peserta sekalian karena sudah di Beyond the Basic selama 4 hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan ini bakal yang baik untuk pengembangan karir dan tujuan teman-teman. Jadi sebelum kita mengakhiri acara, saya ingin mengucapkan jangan lupa scan QR code berikut supaya eh, ini ya, supaya bisa mendapatkan kesempatan memenangkan Tokopedia eh, voucher untuk 5 orang yang nanti akan dikirimkan 1 Oktober. Dan juga jangan lupa hari Selasa tanggal 1 Oktober teman-teman punya kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan mengikuti ujian retake. Nanti link ujiannya akan dikirimkan via email. Jadi silakan cek inboxnya. Jadi sebelum kita tutup, jangan lupa untuk mengisi form absen yang ada di layar dan juga di chat. Mungkin saya tunggu dulu ya sekitar 1 menit untuk teman-teman eh, scan QR code.
Nah, ini ada yang sekali nanya cara scan QR code gimana, Kak? Nah, untuk teman-teman yang kebetulan saya pakai HP-nya Android ya, itu ada aplikasi untuk scan QR. Itu bisa di install untuk scan QR tersebut, atau enggak foto aja dulu untuk em, scan QR ini ya. Atau bisa juga klik di chat yang di kolom chat yang di link yang sudah kami share sebelumnya. Oke, saya pikir kita bisa akhir hari ini. Terima kasih sekali lagi semuanya. Saya Alexander Aditya, eh, selaku Marketing Manager dari Rebel Cloud Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua sama acara ini. Selamat malam, semoga eh, akhir pekan kalian menyenangkan dan sampai jumpa berikutnya. Happy weekend semuanya. Salam sehat. Terima kasih.